يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat ini dilakukan pada sepertiga malam dan memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud memiliki pahala dan kebaikan yang luar biasa. Pada waktu itu, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Dalam sebuah hadis disampaikan, yaitu yang artinya, dirikanlah sholat di waktu malam ketika manusia sedang tidur, dan masuklah surga dengan kedamaian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Oleh karena itu, bagi orang yang mengerjakan tahajud, mereka memiliki peluang untuk masuk surga berkat ketaatan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perlu diingat bahwa ada 4 larangan yang sebaiknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud, yaitu larangan yang pertama, menghindari melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar tidur atau beristirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam kondisi mengantuk dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Jika Anda merasa mengantuk, sebaiknya hentikan atau tunda sholat tahajud dengan tidur atau beristirahat sejenak hingga rasa ngantuk itu hilang. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar, jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Larangan yang kedua, menghindari melakukan sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama sehingga memberatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beliau telah memberi peringatan terkait hal ini. "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Larangan yang ketiga, menghindari ketidakkonsistenan dalam melaksanakan sholat tahajud. Mengerjakan sholat tahajud kemudian meninggalkannya merupakan larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan secara istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Melaksanakan sholat tahajud hanya saat menghadapi kesulitan, masalah, atau sedang dilanda duka cita, namun mengabaikannya saat dalam keadaan senang dan bahagia adalah perilaku yang mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin As, "Wahai Abdullah,
Jangan kamu seperti si fulan, dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Larangan yang keempat, menghindari mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan dalam melaksanakan sholat tahajud pada malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat adalah perilaku yang tidak disarankan. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam menjalankan ibadah sholat tahajud, penting bagi kita untuk menghindari 4 larangan tersebut. Dengan melaksanakan sholat tahajud dengan penuh konsistensi, menjaga keseimbangan antara sholat tahajud dan kewajiban lainnya, menghindari sholat tahajud dalam kondisi mengantuk, dan tidak mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu, kita dapat mendapatkan manfaat dan keutamaan yang besar dari ibadah ini. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sholat tahajud dengan baik dan mendapatkan berkah serta keberkahan darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.